Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan murojaah kita dari At-Tuhfatus Tsaniyah. Pada kesempatan kali ini kita akan memurojaah bab i'rab. Yaitu al-i'rabu huwa takhyiru awakhiril kalimi li-ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir kata karena maksudnya perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik secara lafaz maupun secara takdiri, yakni yang dimaksud adalah diperkirakan. Jadi i'rab ini perubahan akhir kata. Nah, perubahan tersebut disebabkan masuknya amil-amil pada kata tersebut yang menjadikan akhir dari kata tersebut berubah, ya, baik secara lafaz maupun secara takdiri. Al-i'rabu lahu maknayan. I'rab itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah ahaduhuma lughawiyyun, yaitu pengertian secara bahasa atau menurut bahasa, wal akharu istilahiyyun, dan pengertian kedua adalah pengertian secara istilah. Amma makna fil lughati, adapun makna secara bahasa adalah al-idharu wal ibana, yaitu menampakkan atau mengungkapkan, menyatakan. Contohnya adalah a'rabtu amma fi nafsi, aku menjelaskan isi hatiku, atau aku mengungkapkan apa yang ada dalam diriku. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma ma'nahu fil istilah, dan adapun makna secara istilah adalah ma dzakarahul muallif bi qawlihi tahyiru awakhiril kalimi, ya sampai akhir, yakni apa yang telah penulis jelaskan di awal. Apa? Tahyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dahilati 'alaiha lafdan aw taqdiran, ya, perubahan akhir kata karena masuknya perbedaan amil-amil padanya, baik secara lafaz maupun takdiri, ya. Jadi sebagaimana kita di awal pembahasan awal murojaah bahwa nahwu adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang perubahan pada akhir sebuah kata, dan ini kita masuk pada pembahasan tersebut tentang i'rab. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal maqsudu min takhyiri awakhir kalimat, yang dimaksud dari perubahan akhir kata adalah takhyiru ahwali awakhir kalim, ya, perubahan keadaan akhir dari kata, ya. Jadi yang dimaksud dari takhyiri akhir kalim adalah perubahannya keadaan dari akhir sebuah kata. Wala yuqalu ayyurada takhyiru nafsil awakhir, tidak dipahami bahwa yang diinginkan adalah perubahan huruf akhir, ya. Fa inna akhiril kalimati nafsahu la yatakhayyar, karena pada kenyataannya, ya, akhir dari sebuah kata tersebut tidak berubah, karena memang yang dimaksud i'rab itu adalah berubahnya keadaan suatu kata. Wa takhyiru ahwali awahil kalimati ibaratun an tahawuliha min ar-raf'i ila nasbi, ya, awal jari. Jadi yang dimaksud adalah perubahan keadaan kahir, ya, dari kata tersebut
merupakan ungkapan dari berubahnya dari rafa ke nasab atau ke jar. Jadi ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud perubahan akhir kata di sini adalah keadaannya, kedudukannya, ya, dari sebuah kata tersebut, dari rafa ke jar atau ke nasab, karena mengalami, karena adanya amil-amil ya, sebab-sebab yang menjadikan keadaan dari akhir kata tersebut berubah. Contohnya di kita, ya, kita melihat sebuah makanan. Kenapa makanan tersebut terasa pedas? Karena adanya cabai yang dicampurkan ke dalam makanan tersebut. Kenapa makanan tersebut menjadi asin? Karena masuknya garam yang dicampurkan kepada bumbu-bumbu masak tersebut, sehingga apa? Rasanya menjadi asin. Nah, demikian juga pada i'rab. Berubahnya akhir kata pada sebuah kata tersebut karena masuknya amil-amil yang menjadikan akhir kata keadaannya menjadi berubah. Ya, nanti kita jelaskan. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa? Haqiqatan au hukman, secara hakikat atau secara hukum. Wa yakunu hadha tahawulu bisabab tahyirul awamil. Perubahan ini terjadi karena masuknya amil-amil yang berbeda. Salah satunya adalah min amili yaqtadir raf'a 'alal fa'iliyati aw nahwiha. Ya, seperti contohnya adalah amil yang masuk menuntut rafa dikarenakan fi'il atau semacamnya ke keadaan yang lain. Misalnya ila akhiri yaqtadin nasaba 'alal maf'uliyati aw nahwiha. Ayati ke keadaan yang lain yang menuntut nasab dikarenakan maf'ul atau semacamnya, dan begitu seterusnya. Misalnya sebelah kata itu kedudukannya rafa, pasti kedudukannya dia sebagai fa'il, berarti dia menuntut untuk rafa. Ya. Kemudian kedudukannya maf'ul bih, ya, dia menuntut menjadi nasab, dan seterusnya. Jadi amil-amil yang masuk ke dalamnya menuntut adanya perubahan, misalnya perubahan kepada rafa, perubahan kepada nasab. Ya, contohnya kalau fa'il sudah barang tentu dia rafa dan sebagainya. Ya, contoh. Ya, masal idza qulta hadara Muhammadun. Ya, contoh pada sebuah kata adalah hadara Muhammadun. Muhammadun, maka Muhammad adalah marfu. Kenapa? Kata yang terkena amil yang menuntut dia rafa. Kenapa? Muhammadun adalah fa'il. Ya, amil ini adalah hadara. Ya, jadi pada contoh Muhammadun fa Muhammad hadara Muhammadun, maka Muhammad adalah marfu karena dia adalah fa'il. Ya, jadi Muhammad ini adalah marfu karena kedudukan adalah fa'il, maka akhir dari kata Muhammad pada huruf dal adalah rafa karena Muhammad sendiri adalah fa'il. Kemudian yang kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ra'aitu Muhammadan, taghayyara halu akhiri Muhammad ila nasab. Ya, tadi di contoh yang pertama Muhammadun akhir katanya adalah rafa karena kedudukannya sebagai fa'il. Nah, pada kata ini ra'aitu Muhammadan, ya, berubah menjadi akhir dari kata Muhammadun menjadi nasab atau fathah ila nasab. Kenapa? Litahyiril amili bi amin akhir yaqtabi an-nasaba wa huwa ra'aitu. Karena ya menjadi nasab karena perbedaan amil dengan amil yang lain menuntut akhir kata dari Muhammadun yakni huruf dalnya menjadi nasab fathah. Karena apa?
kemasukan amil ra'aitu, ya, kemasukan amil ra'aitu. Kemudian juga kata hadaitu bi Muhammadin, ya, di sini kelihatan berubah lagi, yang tadinya nasab, ya, kemudian hadaitu bi Muhammadin menjadi majrur, takhayyaru halu akhiri ilal jar, kata Muhammad akhir katanya huruf dal menjadi jar, perubahan amil-amil, ya, keadaan akhir menjadi jar karena amil tersebut menuntut akhir huruf pada kata Muhammad dal menjadi, ya, menjadi jar karena ada kemasukan ba, ya, hadaitu bi Muhammadin. Ya, jadi kelihatan sekali. Yang pertama, kata Muhammad, dia akhir katanya rofa. Yang kedua, pada kata Muhammad, ya, huruf akhirnya dia mansub. Dan yang ketiga, akhir katanya menjadi majrur. Jadi jika kita perhatikan pada contoh-contoh ini, akan kita dapati bahwa akhir kata pada huruf dal tidaklah berubah, ya, karena memang yang berubah bukan hurufnya tapi keadaannya, kedudukannya, dan yang berubah adalah akhir kata itu, yakni keadaannya, kedudukannya. Misalnya yang pertama akhir kata itu marfu, yang kedua mansub, dan yang ketiga adalah majrur. Perubahan dari kata rafa menjadi mansub menjadi jar itulah yang dinamakan i'rab, ya, menurut penulis dan yang sebahas dengan beliau. Dan ketika harokat ini rafa nasab jar adalah tanda i'rab, ya. Jadi sudah jelas, ya, yang dimaksud i'rab itu bukan berubahnya huruf tapi berubahnya keadaan, hal, ya, dari akhir kata tersebut. Karena apa? Disebabkan amil-amil yang masuk dan menuntut padanya pada akhir kata tersebut rafa, nasab atau jar. Kemudian penjelasan rincinya kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf dan masih banyak kurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.